Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan kasus ini, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK dan juga apa langkah hukum dari Firly selanjutnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya kuasa hukum tersangka Firly Bahuri, Ian Iskandar, lalu peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Herdiansah Hamzah, dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi, Mas Radhi. Ya, saya ke Pak Ian dulu deh. Pak Ian, apa yang hingga detik ini diyakini Pak Firly dalam kasus ini? Pak Ian? Mohon maaf, Pak Ian, sepertinya Zoom-nya masih termute. Ya, Pak Ian? Ya, sudah bisa mendengar suara saya, Pak Ian ya? Masih termute sepertinya audionya Pak Ian. Betul? Ya, Ya, Mas. oke, baik, sudah terdengar. Ya, saya ulangi Pak pertanyaan saya. Apa yang hingga Ya. detik ini diyakini Pak Firly dalam kasus ini? Baik, nanti saya akan jelaskan ya. Coba mereview proses hukum yang dialami oleh Pak Firly ya. Baik, Mulai dari laporan Dumas tanggal 12 Agustus 2023 sampai beliau dipanggil tanggal 16 November kemarin sebagai saksi. Ada beberapa catatan yang menurut kami sangat janggal ya. Satu, yang terkait dengan laporan yang seolah-olah dibuat oleh Pak SYL, oke, mantan Mentan. Dalam BAP terakhir yang kami dapat informasi melalui pengacara Pak SYL tidak pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polda bahwa dia memberikan sejumlah uang ya, atau menyuruh orang untuk menyerahkan uang kepada Pak Firly. Itu satu kejanggalan. Yang kedua, penyidik Polda itu pernah mengkonfrontir beberapa saksi yang dianggap terlibat yang terkait dengan proses penyerahan uang yang menurut katanya kepada Pak Firly dan ajudan Pak Firly. Tapi itu pada saat konfrontir itu mereka pun saksi-saksi itu tidak tahu, tidak saling kenal gitu, ya, tidak saling kenal, tidak tahu kapan kejadiannya, di mana lokasinya gitu, ya. Nah selanjutnya juga saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik Polda itu dalam pemeriksaannya itu diminta membuat pengakuan. Diminta buat pengakuan, ada penerimaan, ada penyerahan, dan itu pun mereka bantah gitu ya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah benar proses hukum yang dituduhkan kepada Pak Firly ini murni hukum gitu, atau ada hal yang lain gitu? Ini akan kita buka pelan-pelan gitu ya. Kita akan buka pelan-pelan sehingga kasus ini menjadi terang-berang. Apakah benar ini proses hukum murni kepada Pak Firly atau ada kepentingan lain? Itu menjadi catatan kami. Nah, yang paling mengagetkan kami, pada saat Pak Firly diperiksa sebagai saksi, tidak ada satupun materi yang ditanya penyidik Polda terkait dengan tuduhan penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah dari orang yang mengaku memberi. Misalnya mantan SYL atau ajudannya SYL, tidak ada materi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan kepada Pak Firly hanya sebatas pertanyaan yang sangat normatif. Seperti apa yang sangat normatif itu Pak Ian? Iya, terkait dengan riwayat jabatan, riwayat penempatan gitu kan.
Nah, ini menjadi sebuah proses hukum yang janggal gitu. Tahu Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya di framing seolah-olah Firly ini menjadi tokoh jahat, ya, yang melakukan kejahatan tersebut jabatannya. Nah, ini jadi concern kami ya, supaya publik tahu gitu. Banyak kejanggalan yang dialami oleh Pak Firly terkait proses hukum kepada beliau gitu. Itu Mas penjelasan. Ya. Baik. Artinya Pak Firly hingga detik ini meyakini dirinya tidak bersalah, tidak ada sangkut pautnya verifikasi, lalu juga dengan Syahrul Yassin Limpo juga tidak pernah terjadi begitu karena tidak saling kenal. Betul. Dan keyakinan itu berdasarkan fakta, bukan dibuat-buat. Oke, baik. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, Firly sebagai tersangka seperti yang dikatakan, ini dikatakan paksakan dengan materi penyidikan, materi penyidikan yang ada di polisi, ini terkesannya dipaksakan karena salah satunya ini tidak ada soal gratifikasi, tidak juga pertemuan dengan SCL memberikan sejumlah uang dalam rangka gratifikasi begitu. Anda melihatnya juga seperti itu, Pak Saud? Ya, nanti akan aja masih yang tempur di pengadilan. Kita perkara itu. Mas Ian pasti lebih banyak tahu pada saya di kasus itu seperti apa. Demikian juga saya nggak beri materi itu. Nanti kalau itu kasus lanjut, ya kita berpikiran bukti begitu. Nanti Mas Ian akan berdebat di pengadilan. Tapi yang paling utama kan kita melihat peristiwa ke belakang. Ya pastilah Mas Ian harus membela orang yang karena ada praduga tidak bersalah kan tetap harus jalan. Persoalan kembali lagi kan ini ada jejak panjang ya kalau kita kaitkan dengan situasi di KPK. Nah, jadi artinya ini bukan kali pertama potensi pelanggaran. Kemudian ini membuat kita bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Itu, Mas. Baik. Ya, kalau ngomong soal kontrol juga punya catatan sebetulnya. Firly Bahuri dari sebelum menjabat sebagai ketua KPK hingga saat ini. Punya soal di tahun 2019 soal pertemuan Firly Bahuri dan TB waktu itu Muhammad Masdi atau yang ada 2 kali. Itu Pak Firly waktu itu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Juga dianggap berat saat pemilihan. Banyak penolakan di publik gitu ya terkait Firly Bahuri sebagai, lalu juga menggunakan helikopter mewah, sama sekali mencerminkan atau tidak mencerminkan sebagai pimpinan di kepada publik itu yang bersih begitu ya, mereka yang bersihkan citra terhadap negara korupsi malah melakukan praktik seperti ini. Nah, Anda maksud seperti itu ya Pak, track record? Bahkan kan rekor itu sudah mulai kita diskusi untuk mengajukan pimpinan KPK. Ya. 10 besar kita sudah mengirim juga ke komisi mengatakan malah dituduh berita hoax orang anggotanya tadi bisa kita situ. Jadi saya gini loh. Orang-orang KPK memberantas korupsi bisa jadi memang menjadi dari yang pertama mengajukan, waktu dia mengajukan itu dia kan di konsep ya, satu draft dia, bahkan dia mencerminkan diri Anda, ada proses-proses, kemudian ada berarti ketika masuk proses di politik kita akan banyak perdebatan manajemen itu ada yang namanya ya kalau itu kita harus sebenarnya dewas kesalahan pertama disebut soal helikopter nilai di
melanggar nilai itu sebenarnya. Kalau kita bicara juga harus dipakai oleh untuk mensensor pegawai KPK, pimpinan KPK, integriti, sinergi kepemimpinan dan keadilan, ini kan sebenarnya sudah bisa dikatakan kepada kemudian ini. Kemudian kasus ketika itu masih sedikit melakukan upaya sedikit lebih memastikan ke track tulis bagaimana dia mengajukan itu menarik gitu. Baca nanti draft oleh dia kan ada artinya kita membantu dia. Nah, ketika kemudian pertama soal helikopter dan menyusul yang bahwa kita anggap selesai saja Komisi 3 teruskan itulah intensi kita undang itu which is akan ini sebenarnya panjang yang sebenarnya kesalahan biarkan proses-proses yang dari jalan pikir pertama dia mengajukan konsep itu berjamaah jelek gitu. Pak Herdi, Saud tadi mengatakan ini kesalahan yang bukan sebelum keberadaan bisa seperti ini sekarang. Kalau KPK kan memang meskipun yang dipilih oleh DPR lembaga politik, cita-citanya mulia memberantas seperti ini, perbaiki dari citra lanjur kan saat kita mesti belakang juga ya, saya tahu tadi undang KPK yang melahirkan banyak kehilangan. Salah satu sekarang debat integritas, kita kehilangan dari integritas di dalam KPK Firly sendiri. Jadi kalau tadi misalnya Bung kan misalnya justru karena biasanya menyingkir hamba semua begitu rasakan gitu semua selalu saya kalau dulu semua orang menganggap undang DPR mengatakan bahwa Dewan Pengawas macam KPK menjadi pengawas bagi pelaku juga meruntuhkan KPK sendiri. Kembalikan KPK, saya pikir yang mesti kita lakukan bagaimana menginterupsi, yang memotong hal apa ya, justru bagaimana KPK dikembalikan yang memang punya dalam soal. Saya contoh ketika konferensi pers yang bahkan tidak rasa penyesalan sama sekali terhadap proses penetapan begitu. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh KPK sendiri masih apa? Saya menganggap bahwa pertama yang menghentikan pimpinan KPK di periode gitu, bukan Firly yang tidak misalnya ya pun yang sebenarnya punya kendali untuk cara apa-apa dia menjauhkan KPK dari mata lembaga yang diharapkan sebagaimana mandatnya dari mahasiswa menolak. Ya. Sepertinya Presiden pun kalau nyatanya gas pada sebagai
yang ada di KPK proses hukum, meminta semuanya proses hukum. Pak Ian, Anda mengatakan ya terkesan diada-adakan begitu kesalahan-kesalahan Pak Firly. Tapi bagaimana bukti penukar Singapura dan Amerika Serikat dan 7,47 ya. Bagaimana respons Anda soal ini, Pak Ian? Ya, itu juga jadi pertanyaan kami. Punya siapa, dari mana kan? Tapi memang barangnya ada kan, Pak? Ada kaitan sama Pak Firly? Tidak ada kaitan sama sekali. Itu juga ya jadi catatan. Yang kedua adalah alat bukti yang dituduhkan kepada Pak Firly tidak ditemukan, tidak ada. Mulai dari penggeledahan di rumah beliau, ya, sampai ke hal yang pribadi nggak ada. Mengapa Anda bisa yakin itu tidak ditemukan, Pak? Sedangkan itu sudah diungkapkan kepada publik. Kan itu kan melalui proses panjang ya oleh pihak penyidik Polda kan. Mereka melakukan penggeledahan di rumah, penggeledahan barang pribadi beliau gitu. Tidak ada barang bukti yang ditemukan apapun yang terkait dengan dituduhkan kepada Pak Firly. Itu persoalan penyidik Polda nanti, ya. Artinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik begitu barang bukti itu, menurut Anda begitu? Tidak ada. Jadi hanya disebutkan tapi tidak ditunjukkan gitu ya? Pada saat pemeriksaan pun tidak pernah ditunjukkan kepada kami bahwa kami pernah menyita barang ini asal dari sini, tidak pernah. Ini kejanggalan proses hukum terhadap Pak Firly. Dan kami yakin bahwa proses yang dihadapi oleh Pak Firly ini penuh rekayasa, kejanggalan, gitu. Kami juga memberi catatan ya terkait dengan sepanjang beliau memimpin jadi ketua KPK. Ada beberapa tuduhan kepada beliau ya. Tuduhan terkait affair dengan selegram. Dan itu pun diklarifikasi oleh orang yang menuduh. Kemudian tuduhan terkait dengan dokumen pembocoran penyidikan. Itu pun diklarifikasi oleh orang yang menyatakan ada kebocoran. Jadi kejadian seperti ini juga bukan pertama kali. Mungkin kita bisa ngambil contoh. Tony Kwok, ketua KPK Hong Kong, pernah dibeginikan sama ya Departemen Kepolisian Hong Kong gitu. Lembaga anti rasuah Malaysia juga pernah. Malah komisionernya itu ditahan pada saat itu. Jadi Pak Ian, ini bukan cuma sekali ya kejadian. Pak Ian, Anda ingin mengatakan bahwa proses yang sedang terjadi saat ini bukan proses hukum, melainkan proses apa menurut Anda? Iya, proses hukum yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah mengandung kebenaran gitu. Politisasi menurut Anda ini? Faktanya, fakta-fakta yang kami temukan ya, ada komprontir saksi-saksi yang katanya ada penerimaan uang, tempatnya di mana, mereka nggak tahu, kenal pun tidak. Yang dicari dalam proses penyidikan ini saksi-saksi yang disuruh buat pengakuan oleh penyidik, dan itu tidak betul artinya. Yang dicari proses hukum ini kan kebenaran material, bukan kebenaran yang dibuat-buat. Yang direkayasa seolah-olah Pak Firly ada penerimaan hadiah, gratifikasi, dan ternyata faktanya tidak ada. Kembali saya ke Pak Saud. Pak Saud, kalau kata Pak Ian tadi ini bukan proses hukum murni begitu, apakah menurut Anda selama berada di KPK di periode Anda, adakah upaya-upaya seperti ini juga yang beberapa kali menimpa lembaga KPK, misalnya ada tudingan-tudingan tertentu kepada pimpinan KPK termasuk politisasi misalnya? Iya, sejauh yang saya alami karena kita banyak case yang besar juga ya waktu itu ya, di periode kita itu serangan balik kalau yang dimaksudkan dikenal publik itu kan macam-macam, nggak mesti juga hanya berupa yang sifatnya fisik. Bagi saya telepon dari orang yang nggak dikenal kemudian dia menanyakan sesuatu atau ngirim WA itu sudah merupakan intimidasi bagi saya. Karena intimidasi dengan bahasa yang paling lembut aja ketika orang nggak saya kenal, pada saat saya menangani kasus besar kemudian ada mengatakan apa kabar, kalau saya jawab saya punya potensi melanggar pasal 3665. Ya, 3665 itu kan pasalnya itu tidak boleh dengan alasan apapun ketemu dengan pihak yang berperkara.
Jadi makanya kehati-hatian kita, itu yang disebut jadi pimpinan di KPK itu ada banyak risiko-risiko. Risiko yang paling utama yang bisa dikriminalkan itu adalah pasal 36 dan 65 itu. Jadi Anda tidak boleh dengan alasan apapun langsung tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Tapi dalam case ini dia tidak disebut di dalam kaitan 36 ya, tapi disebutkan dalam kaitan pasal 12E kecil dan 12B besar. Jadi maksud saya yang mau saya jelaskan adalah kalau pertanyaan kembali akan ada saja upaya untuk kemudian kita untuk jadi gagal. Jadi Pak Ian mengambil contoh beberapa negara gitu ya, dan itu terjadi juga di Indonesia di periode jilid 1, 2, 3, dan 4. Itu sejelas memang kalau kita mau wisdom, itu potensi itu ada bisa terjadi. Tetapi kembali lagi, karena memang kita bicara adalah formil materinya seperti yang tadi sampaikan, ya itu memang tempatnya nanti mungkin bukan di Kompas TV ini, tempatnya nanti di pengadilan. Jadi maksud saya, Mas Ian ya berjuanglah untuk membela Firly dengan baik ya, semoga bisa dibuktikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu terkait dengan pasal yang dikenakan. Karena kita juga nggak mau abuse of power. Nanti lama-lama orang nggak mau jadi pimpinan KPK juga kalau gitu caranya. Tapi pada bagian lain, kalau kita bicara pengawas internal kan kita berharap sebenarnya Dewas bisa memahami ini. Mereka sensornya lebih tebal daripada kita. Oke, ya ngomong-ngomong Dewan Pengawas, nih kalau begini deh, kalau memang misalnya sekarang taruhlah Pak Firly ini mengaku sama sekali tidak ada melakukan apapun seperti yang dituduhkan kepada dirinya, termasuk penetapan dirinya sebagai tersangka. Tapi kan ini proses hukum ya, seperti Presiden juga bilang harus menghormati proses hukum. Nah, dalam konteks Dewan Pengawas hingga saat ini kan seperti yang dinyatakan oleh salah satu pimpinan KPK tadi kemarin juga, Pak Firly ini masih sebagai ketua KPK dan menyatakan sepertinya tidak malu karena mereka atau Pak Firly tidak merasa bersalah. Apa ini etis kalau memang ada pernyataan dari pimpinan KPK seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Pak Saud, kita akan bahas ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.